Nyonya Shi, sejak tersesat ke sini dari abad ke-21, 7 hari lagi, di altar utara, 9 bintang bersatu. Itulah saat pulang. Mata, si King tak ada lagi di masa ini. Kau yakin ingin pergi? Fah, 7 tahunmu. Ubah takdirnya. Kini pergi. Beri perpisahan layak. tak perlu. Sudah selesai. Pangeran ES datang. Pesta Lentera Paduka segera menyingkir. Sui Jingxing akan adakan festival lampion menyenangkan di selatan kota 7 hari lagi memperingati hari pernikahannya. Konon minta dekret untuk umumkan ke seluruh negeri. Nama festival ini dari panggilan mesra istrinya. Mereka bertemu di festival lampion, romansa ini diingat selama 7 tahun. Sebagai istri Sue, saat dia mencintaimu, tega kau pergi. Benar. Cinta 7 tahun. Tapi ia cintaiku. Saat kandunganku 3 bulan. Dia mengingkari janji setia seumur hidup. Berzina lain. Tusuk konde ini ditemukan pagi ini, bukan milikmu. Diletakkan mencolok, pasti sengaja agar Nyonya lihat. Dia tak mungkin selingkuh. Di mana sekarang? Kapan aku bisa lepas dari lingkaran karma ini? Aku bersumpah, selama kau setia, aku akan memanjakanmu. Halo, aku sudah beristri. Takkan halangi. Jadikanmu selir. Puisi. Kusuka sifat pemberontakmu ini. Cinta mudah mengakuiku. Tak perlu risau, ada cinta. Hanya diri sendiri paham. Yuan Der, pasti kusembuhkan matamu. Percayalah. Dalam deras waktu, cinta ini kecil. Lepas dan hilang, ku ingin tersenyum lega. Hidup panjang, cinta dan dirimu tak berat. Ingin cepat menikahimu, tapi tak bisa sakiti istri pertama. Kutunggumu. 7 tahun nikah. Mungkin tak berubah. Bila ku beritahu ada anak, mungkin bisa rujuk. Bisa rujuk saja. Tapi anak kita tak bisa ditunda. Hei, kau buta ya? Ini lentera khusus dari Tuan Jiu untuk Putri Huo Yuan. Harganya tak ternilai. Kalau rusak, mampu ganti. Harapan suci di jalan baka. Sekilas takdir, sekilas karma. Waktu berulang dalam bait. Dengar hujan, lihat danau. Hati manusia. Burung migran cerita kenangan. Tetap di jalur cinta. Meluncurkan lentera kenangan kami. Tujuh hari lagi, aku adakan festival Yuiqing di selatan kota, rayakan 7 tahun cinta kami. Sue King, aku pulang.
Sempat tulis kaligrafi. Sayang, akhir-akhir ini sibuk persiapkan lentera hari jadi, makanya terlambat pulang. Wajahmu. Apakah kamu menyukai ini? Satu-satunya di negeri ini. Semua isi hatiku, sayang. Selamat hari jadi ke-7. Tak terpahami. Jiwa yang hilang. Romo. Tak tertebak. Itu warna iris matamu. Sebait angin. Sebuah mimpi. Cinta bagai misteri. Giliranku. Ini hadiahku untukmu. Atau apa? Bunga. Untukmu. Buka 7 hari lagi. Kejutan untuk 7 tahun pernikahan. Sebuah kejutan. Bagaimana hasilnya? Aku ikuti keinginanmu. 7 tahun bersama. Kau temani aku melalui pengkhianatan saudara dan penolakan ayahanda seumur hidup. Hanya kau yang kucinta jika kau tak ada di dunia ini. Hidupku hancur. 7 hari kau baca surat. Maukah terima kita Di nanti? mataku. Tak bisa kulukis. Tulangmu. Wajahmu kuingat. Nyonya, kau benar-benar akan kembali. Di sanalah rumahku. Liansi, kau satu-satunya teman yang kupercaya di sini. Jangan beritahu siapapun. Paham. Apa hebatnya masa kini? Mana bisa lebih baik dari kemewahan istana? Bantu aku berganti baju. Kami sambut. Tujuh tahun berlalu, kini aku pahlawan perang. Siapa berani? Tuan Sue berperang 7 tahun lalu. Kenapa nah? Cacat selamanya. Kaisar tak percaya lagi. Tanah itu. Kutahan untuknya. Salah satu cobaan. Kenapa? Jika kita selamat pulang, aku menikahimu. Melewati segalanya. Hanya kau. Pantas. Mengaburkan kenangan. Saat itu kami berjanji menikah. Kenapa tak pakai salep lukaku, Berry? Tabib bilang lukamu bahaya untuk keturunan. Salah, Nyonya jelas. Obat mahal, tak kupakai banyak. Gengking, hartamu habis. Untuk jalanku, aku tahu semua ini. Tanpa anak pun, aku tulus mencintaimu. Tapi, statusmu rendah. Status rendah. Aku adalah pangeran kesayangan ke-9. Akan menjadi kaisar penerus tahta. Ayah tidak akan diizinkan menjadi ratu dengan latar belakang rendah. Nanti, kuangkat kau jadi permaisuri. Putri Rong Utara, sederajat denganku, sudah mengandung anakku. Aku bertanggung jawab padanya. Aku bertanggung jawab padanya. Tapi istriku. Ini tamu mulia yang kau sebut. Nona Xie permisi, Tuan 9 sungguh menyayangiku.
Dia berjanji menikahiku, hanya keturunan kitalah penerus tahta. Selama 7 tahun aku setia padamu, mencintaimu sepenuh hati. Ini aku akan naik tahta, sangat membutuhkan dukungan Yuan. Mohon kau mengerti. Tuan Sembilan, seluruh kota tahu. Kau rayakan ulang tahun ke-7. Di saat seperti ini, kau bawa istri kedua. Ini penghinaan untuk istri. Rakyat hina ini tak pantas setara dengan putri. Tuan Sembilan, kusukai kelugasanmu dulu sampai ku bantu ayah dukungmu. Mana lebih penting? Kau pikirkan sendiri. Gelar permaisuri. Aku tak peduli. Hah? Apalagi kau mau? Putri sempat buta kedua matanya. Mata Nona Shi indah sekali, cocok untuk putri kita. Masihkah Yang Mulia mencintainya? Aku tak mau matanya. Tak perlu nikah ini. Aku akan laporkan pada ayahanda. Lihat apakah ayahanda cabut kekuasaanmu, Miaozu. Ayo pergi. Kakak-kakakku berebut tahta. Dukungan Beirong Tak boleh terlewat. Besok aku nikahi Yuan, Ner. Aku ingin matamu yang bersinar. Tenang, sayang. Aku tak sakiti kau. Yang Mulia, jangan lupa. Istri Halopanah, maut dan datangkan bantuan. Rela habiskan harta demi dukungmu. Rela lepas gelar permaisuri demi tahtamu. Warisan anaknya pun dia serahkan. Tak bisa kau bebaskan dia. Lantang! Budak rendahan berani melawan tuanmu. Lianzi! Eto! Aduh, stop! Pengecut! Suruh dia stop! Nyawa rendahan. Biar mati saja. Jangan. Jangan. Pangeran, Lianzi temanku. Aku suka sejarah. Pangeran. 7 tahun lalu, aku datang untuk mengubah nasib tragis Pangeran Sui dalam sejarah. Karena kagum. Aku kenal. Karena terpesona. Kuucapkan janji. Membantunya 100 tugas. Melawan suratan takdir. Di bawah bintang. Ini yang terakhir. Baik, ku terima. Berikan mataku untuknya. Lianzi, baik saja. Nyonya. Kau bodoh. Tuan Sembilan. Tenanglah. Aku pastikan Nona Shi mendapat tabib terbaik. Luan. King istri saku 7 tahun. Matanya akan kuambil sendiri. Tenang-tenang saja. Besok kita resmi menikah. Sayang, Yuan hanya mau matamu. Kenapa tak langsung kau setuju? Lianzi tak akan tersiksa. Tuan Sembilan. Izinkan aku rawat Lianzi dulu. Mohon. Bye. Tuan Sembilan. Tuan mau cungkil mata dewa demi menyenangkan Putri Huo Yuan. 7 tahun kau damping. Tak mungkin aku biarkan dia tersiksa. Cepat ke penjara. Carikan mata yang jernih. Tinggal saja di sini dengan tenang. Aku lindungi kau sejenak. Sejenak saja. Sue Jinsing benar-benar tidak menghormati putri kami. Puai!
Omong kosong. Tahu apa harus dilakukan? Tahu. Aku sakit sekali. Lianci, tunggu. Aku panggilkan tabib. Mau apa? Tuan ke-9 setuju aku urus Lianci. Lepas. Nona Si, jangan lawan. Perintah Tuan 9. Ini perintah Tuan ke-9. Tidak mungkin. Dia bilang akan merawat Lianci dulu. Lianci sudah meninggal. Mayatnya sudah dibuang ke kuburan massal. Ya, tidak mungkin. Tuan 9 menikah hari ini. Buru ke kamar pengantin. Hanya perlu matamu, cepat, untuk putri. Pavilion ini sebelah lokasi pernikahan. Pasang telinga lebar-lebar di sini. Jelas terdengar. Serapi semaraknya. Cepat, jangan lewat saat baik. Nyonya, kalau sakit, teriak saja tanpa ragu. Sembah langit bumi. Selesai. Baiklah. Sembah tua. Kutepati janji mengutamakanmu berdua. Ku sayang sepenuhnya. Halo. Sayang. Percaya, takkan sakiti. Mata indahmu akan kuberikan pada Yuan. Dia. Saling sembah. Selesai. Selesai. Kita berpisah. Monster, jangan dekat. Kita semua. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Semoga Yuan tak tahu. Untuk lindungi dia, mataku ambil dari orang lain. Tuan 9. Aku bisa melihat. Lihat. Yuan cantik. Tuan 9. Aku cantik. Tuan 9. Mata indahmu. Dari mana ini? Mata indah Nona Si. Sungguh bersinar. Lianci demam tak kunjung reda. Meninggal sakit. Nona Si tak tahan. Rela matanya dicungkil. Sayangnya kini ia buta. Tak bisa lihat pernikahan kita. Siapa suruh kau? Tuan Jiu. Kau bercanda. Mata Sin yang ini, kau cabut sendiri matanya. Benar kan? Asal Yuan suka pada matanya ini saja. Tuan Jiu. Jika kau tulus padaku, aku bantu kau jadi kaisar. Kerajaan Beirong pun kuberikan.
Pengawai. Air. Air. Pengawai. Pengawai. Ya, baiklah. Tuan Jiu. Perintah Putri Huo Yuan. Semua pembantu dilarang merawat nyonya. Prima. Tata! Tuan Sembilan. Ini istri sahmu sendiri. Ini hadiah Tuan Sembilan untuk Nyonya Huo Yuan. Pecah kau tabrak dia, lihat wajahnya, sangat menakutkan. Dibuang Tuan Sembilan, bunuh dayangnya sendiri. Halo. Tuan Sembilan. Siapa? 3 hari lagi festival Lentera, janji 7 tahun Tuan Sembilan dengan istri sahnya. Seru. 3 hari lagi 9 bintang sejajar. Saatnya ku pergi. Tuan Sembilan. Akhirnya bisa benar-benar tinggalkanmu. Nyonya. Mau pergi kemana sih? Dokter, ternyata Anda. Aku ingin ke utara kota, menikmati harum bunga. Nanti kalau terbiasa, bisa jalan sendiri. Aku bawa anakku pergi dari sini. Pulang ke rumahku. Ya, mungkin itu lebih baik. Sudah kasih nama. Setelah lahir, panggil saja Ali. Bagus kan? Bagus sih, tapi saya tidak yakin maksud Nyonya. Ali artinya pemisah. Bercanda saja. Anak ini harus dinamai Tuan ke-9. Menghina putri kami? Kurang ajar. Maaf, tak bisa melihat. Nona Si, kita sama-sama perempuan. Tak usah hina diri demi pria. Aku menasihatimu, segera tinggalkan istana ini. Jauhi Tuan ke-9. Bisa jalan sendiri. Kau budak ina yang wajahnya rusak, masih berani melawan mulutku. Tangkap dan pukuli. Jangan! Aku hamil! Jangan! Aku hamil! Apa? Ini pasti anak Tuan ke-9. Kami tak berani gegabah. Tohon, perintah Tuan ke-9. Hanya Putri Beirong yang berhak memberinya keturunan. Tuan ke-9 tak sentuh budak ini, mana mungkin hamil. Berani dustakan aku. Hentikan. Tuan ke-9, ada apa? Tuan ke-9, Nyonya sedang santai di taman, tapi budak ini menghadang dan memaki. Nyonya hampir jatuh karena dorongannya. Tuan, perutku sakit. Yuander. Pelan-pelan, King tidak seperti itu. Tak percaya dan tak bela aku. Yuan lebih baik mati daripada dihina. Tuan 9,
Nyonya, kami putri kerajaan Beirong. Budak ini menghina darah bangsawan. Dihukum mati. Aku tahu kau dendam. Bisa ku bantu? Bebe, peringatan keras. Beri dia pelajaran. Jangan! Lepaskan! Kau dulu pelindungku. Menahan semua dukaku. Tuan Sembilan, aku tak sakiti Yuan. Masih di sini. Sudah ku tebus. Cepat minta maaf pada Yuan. Tidak juga. Air mata tak mau pergi jika kau melepas. Sayang. Tak berujung. Kenapa? Apa? Monyet! Aku mati ketawa. Hidup harus pulih. Tuan Jiu, lihat! Tuan Jiu, lihat! Tuan Jiu, masih tak mengaku, keras kepala. Lebih tekanan. Buku! Nyonyamu sedang hamil. Tak baik lama-lama di sini. Menyedihkan. Nona Shi, kau penyelamat hidupku. Aku tak akan mempersulitmu. Mata indahmu ini sangat berguna. Tuan Jiu tak mengecewakanku. Dia janji pulihkan penglihatanku. Nona Shi, Pangeran dan Am putri cocok bersama. Tidak sadar diri, tidak lihat statusmu. Sekarang sudah buta. Jadi tak berguna Tuan Sembilan tak peduli. Pelayan, bawa dia ke dalam. Tanpa perintahku. Jangan lepas. Anakku sayang. Tolong panggilkan tabib untuk anakku. Biarkan saja, biar dia mati sendiri. Dia sudah dibuang Tuan Sembilan, Nyonya Huo Yuan yang berkuasa sekarang. Maaf, kami hanya ikut perintah Tuan Sembilan. Beliau tak suruh cari tabib, kami tak berani. Namo Amitabha. Apa-apa? Anakku sayang. Anakku ini. Ahliku sayang. Amitabha. Guru, tolong selamatkan anak saya. Meski kehilangan anak, Tuan mendapat pencerahan. Semua hal ini pasti takdir karma. Terima kasih, Tuan. Kini Tuan sendirian. Akhirnya bebas. Sangat. Tuan Sembilan, kaulah yang memutus kerinduan terakhir.
Lebih hangat sekarang, sakitnya hilang. Atau perhatian Nyonya. Air mata ditiup angin. Besok ulang tahun 7 tahun pernikahan kita hari ini. Ku jadikan perpisahan terakhir. Ingin tulis puisi. Harum seperti anggur. Terperangkap kenangan. Kau masih hidup. Ada keperluan, Putri Huoyuan? Ini gaunmu dengannya. Dia berikan padaku karena ku suka. Saling menyangkal. Saling bersaing. Benar. Soal janji. Suka. Tak mau bangun. Posisimu masih marginal. Gaji kurang dari 1/4 Maika. Ku susah keras agar kau hidup nyaman. Gaun hanya simbol. Tak perlu. Gaun untuk dilihat orang. Baju yang kupakai sekarang saja sudah cukup bagus. Nyaman itu penting. Sayang. Saat ku pegang pasukan dan dipercaya kaisar, ku janjikan busana termegah dari tanganku. Di atas gaun itu, 3.000 benang emas ku jalin sendiri, tiap helai penuh arti. Nanti saja lebih indah dari mereka. Baik. 3.000 benang emas ini dijalin Pangeran 9 sendiri. Ku tanya pangeran di pesta lentera. Nona Shi atau calon permaisuri di kursi utama? Tebaklah. Apa katanya? Pesta lentera, berdandanlah semegah mungkin, datang bersama megah. Kekuasaan Beirong telah kuserahkan. Jika dia jadi kaisar, akulah permaisuri. Anak kita jadi putra mahkota. Keluarga penuh cinta. Tak ada ragu. Jika Tuan 9 benar cinta padamu, takkan kau paksa buktikan padaku seberapa dia peduli. Malam menjelma. Kelam menerpa hidup. Tuan 9 dapat komando Beirong. Pesta lampion malam ini. Cintai istri, rakyat mendukung. Kaisar tetapkan Tuan sebagai pewaris. Kini ku berkuasa, bebas berkehendak. Akhirnya aku bisa lindungi kau. Tuan 9, inilah kamar Nyonya Shi. Tuan. Tuan tak tidur semalam. Fajar tiba, istirahatlah untuk pesta nanti. Baju ini ya, siapa suruh pakai? Tuan, ini kan untuk nyonya kami. Ini baju Tuan, khusus untuk Nyonya Shi. Pesta lampion malam ini hanya untuk Tuan dan Nyonya Shi. Lepaskan pakaianmu dan kendalikan si suka ikut campur. Terulang lagi, siap dihukum. Mati. Kamu. Aku jemput ke pesta lentera. Celaka, Nyonya menghilang. Tuan 9, sesuatu di ruang baca. Aku siapkan sesuatu untukmu. Lihat 7 hari lagi. Kenangan 7 tahun pernikahan kita. Sebuah kejutan. Hah, katakan. Kemana King King? Li E, segera cari Nyonya dengan seluruh staf. Meskipun harus balikan istana, harus ditemukan hidup atau mati. Yahem.
akan ketemu dia. Pernah lihat orang ini? Pernah lihat orang ini? Tidak. Pernah lihat dia? Rasanya iya. Ke arah sana. Hingging. Angin dan hujan kembali. Gunung abadi tak tersentuh badai. Hidup singkat, masalah terus datang. Sue Jinsing, si King takkan kau temukan. Nona, tak apa. Entah kenapa pasukan Wangsa Sue ini cari seseorang. Wah, ternyata kau. Suami, cepat. Ini Sisi Tajir, kan? Ini istri kesayangan Tuan Sembilan, ya? Kalian kenal aku. 3 tahun lalu, Bapak habiskan harta bantu bubur bencana dengan Tuan Sembilan. Menyelamatkan keluarga kami. Bangun. Orang asing yang pernah ku beri bubur masih ingat baikku. Tapi kau, Sue Jinsing, 7 tahun kasih tulusku. Akhirnya sia-sia belaka. Tuan Si yang dermawan. Bapak mau kemana dengan pakaian ini? Kami antar. Aku harus pergi. Kakak, lihat, Lentera. Sonon, Lentera Satuan 9 bertemu Nyonya Si pertama kali. Menangis adalah hal duniawi. Mencium dewa yang jatuh. Aku tertimpa waktu. Tertimpa waktu. Rindu tanpa suara. Jika bukan, kau Dewi Lentera. Berdoalah. Aku ini. Banyak kerinduan tak selesai dalam prasasti. Kata lembut dan bunga yang lukai mata. Rambut hitam berputar di mimpi. Setahun tak utuh, satu pelukan penuh takut. Kuhormatimu waktu berkejaran. Kau dicinta meski sejenak. Mencabut bulu gagak, kesepian, tulus. Bulan tak bernoda. Dia masih ingat untuk mencintaiku. Tapi dia juga masih menyakitiku. Tuan Si, pesta lampion yang diselenggarakan Tuan Jiu di selatan kota sebentar lagi dimulai. Mau kemana, Tuan? Aku ke utara kota. Ini hari bahagia Tuan dan Tuan Jiu. Tak ada kejutan kecil untuk Tuan Jiu. Tentu saja ada. Tapi Putri Huo Yuan mencuri semua perhatian. Tak ada rencana untuk menghajarnya. Nona Huo Yuan, sesuai harapanmu, aku tinggalkan Tuan Jiu. Tapi kau membunuh anakku. Kau tak bersalah. Biksu Tianji beritaku. Di altar utara kota, 9 bintang sejajar. Waktu terbuka. Aku bisa pulang sekarang. Malam makin sejuk, embun beku di atas bunga. Kau di kejauhan. Seumur hidup, hanya kau yang kucintai, Putri Beirong. Kita setara derajat. Kau mengandung anakku. Aku bertanggung jawab. Bunga layu, hidup lalu. Mampukah kau tinggalkan lautan rindu ini? Besok aku menikahi Yuaner. Ingin ku berikan matamu pada Yuanter. Semua. Minta maaflah pada Yuger. Tak mungkin. Malam ini untukmu. Rindu mengalir. Berubah jadi tanah, lindungiku. Sayang. Tuan 9.
Aku lelah. Sayang, Kembalilah. kembalilah. Berwarna-warni. Lepaskan aku. Kembalilah. Aku pun melepasmu. Kisah tak berakhir, tinggal berapa hati. King, kau di mana? Aku menjemputmu. Tuan ke-9. Tuan ke-9. Ini sepatu milik Nyonya. Tidak, tak mungkin dia bunuh diri karena hal ini. Wibawa putra mahkota. Titah tentara. Valian. Bongkar dan cari nyonyaku. Hidup atau mati. Temukan jasadnya. Amitabha, hentikan pembunuhan Tuan Sue. Yang mulia, Biksu Tianji di sini. Bahkan Kaisar pun menghormatinya. Paduka baru jadi pewaris tahta. Jangan terburu-buru. Setelah kutemui istriku, aku akan pergi. Tak akan berlama-lama. Melantunkan mantra arwah. Bertanyalah. Berapa lama berlalu? Tidak. Akan ada pertemuan. Di pohon Bodhi. Dia masih hidup, kan? Sadarlah. Di mana dia? Guruku sedang memuja arwahnya. Gangguan. Arwah tak tenang. Terjerat, tersentuh. Mungkinkah kau tahu ia ingin mati, tapi diam saja? Ini adalah noda Jubah biksumu. bulan. Terkubur bersama. Kepergiannya bukan urusanku. Kenapa harus menghalangi? Selamanya. Langit bumi luas. Padang rumput. Kau di depan mata. Cara menghapusnya. Sepanjang malam. Tuan 9, Nyonya. Nyonya kecelakaan. Kini di kediaman. King. Pasti King. Guru, Tuan Xie kasihan padaku. Lihat dia tak punya sepatu, lalu beri sepatu. Mengapa tak beritahu Tuan Xue tentang mantra itu? Rahasia langit. Harus rahasia. Pangeran dan istri absen di pesta lentera, sang kaisar mengutus Perdana Menteri Xie. Ada apa? King itu kau. Hanya kau. Siapa lagi, Pangeran? Di sini. Hanya ada satu Nyonya. Kau tak peduli jika aku celaka. Sedang luka. Istirahat saja. Jangan pergi. Kata tabib. Janinku nyaris hilang. Ini calon pewaris tahta. Rasakan jantungku. Tak gugup. Kau kan benci. Kelemahan perempuan Tiongkok yang tak segagah suku utara. Masih ada urusan. Istirahatlah baik. Tuan 9, ini janinku. Anak sulung keluarga bangsawan. Apa yang lebih penting dari kami? Kumubah bintang jadi tinta. Perasaan di malam abadi. Permaisuri Huoyuan akan kami rawat. Siksa seumur hidup berapa kali? Di ujung malam kuhitung bayangmu yang akan. Terkasih. Putri sulung hadap Tuan 9. Apa katamu? Tuan 9. Tuan 9. Kudengar Tuan tak hadir festival lentera. Kaisar mengutusku menjenguk. Lianji. Pelayan Lianzi, salam pada Tuan 9. Tidak mungkin Lianzi, dia telah meninggal.
Benarkah King King sudah kembali? Dan Lian Ji? Mustahil. Aku melihat Lian Zi meninggal. Aku panggil tabib istana. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan nyonya kami. Lepaskan nyonya kami. Kalian gunakan kematianku. Paksa nyonya congkel matanya. Dan tak peduli kalian siapa. Jangan biarkan mereka mendekati tuan kesembilanku. Aku tak sengaja selamatkan Nona Lianzi, yang dulunya pelayan istana Sue. Bisa merawat Putri Huoyuan. Terima kasih atas niatmu, tapi aku lebih suka temani tuan kesembilan. Silakan berpulang. Pangeran ke-9. Permaisuri Anda dari suku liar tak paham sopan santun. Lianzi, kalau permaisuri tak ingin diganggu, lebih baik kita pulang. Lianzi! Kau dulu pelayan setianya King King. Kini dia hilang. Kau tahu di mana dia? Tuan kesembilan. Nyonya menderita karena tuan, tapi tuan diam saja. Kini ia hilang. Tiba-tiba tuan peduli. Lucu sekali. Tuan jadi putra mahkota Xia. Berkat Putri Huoyuan, calon kaisar masa depan. Nyonya kami hanya anak pedagang. Tak layak untuk tuan. Bersujud di sana. Kasihani dia, lepaskan dia. Bah! Aku bersalah pada King King. Jika ia bersedia kembali, kubalas 2 kali lipat. Tuan 9. Calon kaisar. Jangan merendahkan diri. Jika ia kembali, aku akan melakukan apa saja. Lianzi, katakanlah padaku. Di mana King King? Nyonya sedang rekreasi. Ulang 7 hari lagi. Rekreasi? Kenapa pergi diam-diam? Hati mati adalah luka terdalam. Adapun alasan sebenarnya, Tuan pasti lebih paham daripadaku. Minta maaflah pada Yuir. Baik. Mereka yang sakiti King King. Aku pastikan. Balas 10 kali lipat. Tuan Jiu, Miao Zhu lihat Lianzi mati. Mana mungkin ada kembaran persis? Pergi ya! Kurang ajar. Pemain rendahan berani gangguku. Tuan Jiu, kau harus membela keadilanku. Budak hina semacam dia terang-terangan malukan aku. Lianzi, lihat. Inilah suami majikan kalian. Cuma bicara menyesal. Tapi tidak seberani kamu dalam bertindak. Tuan Sue Jiu bilang setia pada istri. Kau percaya? Dari mana kau tahu percakapan kami? Ada apa? Tuan Sue Jiu Ye berani bicara takut ketahuan. Lianzi dan Nona Si kan orang luar. Urutan keluarga kami tidak perlu kalian campuri. Tuan Jiu Ye, kasih cambuknya. Aku yang hajar hamba hina ini. Apa maksudmu? Katanya dia hamba setia. Aku mau tahu. Gimana hamba setia menjilat majikan? Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Pakai cambuk ini. Hajar harga diri. Aku tahu kau bukan Lingji. Pura-pura. Putri, tolong. Tolong aku. Puteri, berhenti. Suruh dia berhenti, Xiao Ye. Cepat, hentikan. Ini urusanmu. Hentikan.
Hampa, aku. Musim gugur. Budak hina ini berani membunuh orang kepercayaanku. Oh, si King King pasti yang suruh. Tunggu. Kalau bukan karena matamu ini, aku sampai kini bertahan, Huo Yuan. Kau terlalu lancang. Hamba, kalau begitu. Cukup, Tuan Sembilan. Yang kulakukan untukmu memuaskanmu. Kau harus tanya istrimu, bukan aku. Tuan Sembilan, diutus Kaisar untuk memeriksa. Karena urusan keluarga Tuan sudah selesai. Tak bisa lama-lama. Tuan Sembilan, janjimu hanya padaku. Si King King itu. Guna-guna apa yang dia berikan padamu? Nah. Aku cinta kalian. Apa yang kau lakukan? Bangunlah. Lian Kiao berterima kasih. Kau balaskan dendam kakakku. Satu-satunya temanku tewas melindungiku. Aku pasti akan menuntut keadilan untuknya. Bangun. Lian Kiao. Kini kau Lian Zi. Hidupkan kembali namanya. Nona King King, ku dengar dari kakakmu kau akan pergi. Mengapa kau kembali? Takdir Tuan Sue telah kau ubah. Karma kacau. Kau hanya bisa kembali ke arahmu dalam 7 hari. Yang mati. Kembali ke kematian. Sejarah akan kembali normal. Siapa yang harus mati? Membenarkan sejarah. Nona Si, kau mirip istri pertamaku, Si. Bahkan hal yang baru kami ketahui, kau tahu juga. Siapa kau sebenarnya? Putri sulung Perdana Menteri. Bau di tubuhmu sama persis dengannya. Tak mungkin aku salah. Katakan. Kaulah si King King. Kau kembali. Kau pilih Huo Yuan, tinggalkan istri. Kalian merancang mencabut matanya. Tapi aku tidak. Ya, sayangku tak punya mata. Sayangku. Untuk apa menyesal sekarang? Kasih terlambat lebih rendah dari rumput. Sepertimu. Pantas mati sendirian. Tak layak dapat cinta siapapun. Pasti dia sayangku. Ini kesempatan terakhirku. Harus bisa kutangkap. Ayah, aku datang terlambat. Kenapa menangis? Perdana Menteri Si, 7 hari lagi aku akan pergi. Terima kasih berpura jadi ayahku. Terima kasih banyak. Akulah yang berutang budi. Kau selamatkan orang terpenting bagiku. Jika tanpamu, aku pasti hidup dalam penyesalan seperti Pangeran ke-9. Orang yang sudah mati tidak akan kembali. Jangan buat hal. Kau pisahkan kami, bunuh putriku. Putriku tiada. Bisa. Awas. Nyonya. Putri. Kau masih hidup. Benar, Ibu. Aku kembali. Hah?
Ying Ying, dimanapun kau berada nanti, bagi kami, kau tetap putri kami, puteriku. Terima kasih, Ayah. Kita berpura-pura demi Pangeran ke-9. Dia bukan soal. Pangeran ke-9, calon penerus tahta. Bukan pria biasa, sebab Kaisar dikenal dingin. 7 hari lagi, Sue Jinsing akan tewas ditembus panah. Kali ini aku tak akan menyelamatkannya. Matinya dia koreksi sejarah. Aku bisa kembali ke zaman... Nona Si, jumpa esok. King King tinggalkanku. Dia tak meninggalkan apapun. Hari ini Dongji. Ayah ibu masih bekerja, belum pulang. Yang paling kubenci adalah sejarah. Karena memisahkanku dari keluarga. Catatan sejarah cukup menarik. Mencatat berbagai jenis orang, terutama pria bernama Sue Jinsing. Sue Jinsing, putra ke-9 Maharaja Daxia. Menurut sejarah, dia licik dan tak berperasaan. Tapi kudapati dia sepertiku. Dia pribadi sensitif yang butuh pengakuan. Dari kecil, tak disayang orang tua. Harus waspada akan perebutan tahta. Sungguh tragis. Catatan sejarah, tahun 37 Sia, Pangeran Sue tewas. Berusia 28 tahun. Tewas di panah barbar utara, impian tak tercapai. Seluruh kerajaan berduka. Kaisar hentikan sidang. Tunjukkan duka cita. Jadi, aku nak selamatkan dia. Tujuh tahun ini, dia selalu paham perasaanku. Tak mau bicara, tak perlu. Satu-satunya. Andai. Aku rela pergi kok. Kata bodoh. Ribuan rintangan, hanya kau. Kutolong dia lewati bencana demi hidup tenang bersamanya. Ubah masa lalu. Cinta kita. Hanya jurang ribuan tahun antara waktu dan dinasti yang memisahkan kita. Sayang. Maaf. Yang mati harus kembali. Sejarah akan pulih. Sayang. Aku rindu sekali. Janji menyiksa. Jika diabaikan, sekali saja. Akhirnya selesai. Ada pembunuh, Tuan 9 bahaya. Bye-bye saja. Pembunuhnya di sana. Tuan, perlu saya kerahkan semua orang. Seluruh istana dikerahkan tangkap. Durhaka. Janda beracun mematikan. Dia terancam. Kalau mati begini, akan kesakitan. Apalagi, masih belum waktunya. Langit kejam meski berperasaan. Kemampuan begini layak jadi pembunuh. Tahu, sekarang ini sulit cari kerja. Terakhir, harus. Putuskan tanda lahir ulangmu. Pinggang indah, mirip istri pertama. Di alisku. Hingga suatu hari. Tak bisa bernapas. Tangkap penyusup. Tuan 9.
Ada penyusup. Di bawah bulan. Tangkap besok. Atau kasih. Nyonya, Bagaimana? Tuan Sembilan datang. Tuan 9 pagi tadi ke rumah Perdana Menteri tolak undangan Nyonya Si. Kau bilang padanya, aku flek darah. Ingin dia menemaniku. Katanya kalau flek darah cari tabib istana. Dia kan bukan tabib. Pergi ya. Nona Si telah pergi. Nona Si datang lagi. Cuma pengganti mirip. Lelaki udah bosan. Langsung buang. Benar. Lebih spesifik. Alasan kali ini. Wah itu. Iba pada lelaki. Itu siksa diri sendiri. Apa? Nona Si. Zaman sekarang, bangsawan pun biasa saja. Kau tak mau habisi si pengkhianat. Lianci, kau tak paham. Di zamanku, membunuh adalah cara paling barbar. Tak bisa ku perbaiki sejarah. Demi perbaiki sejarah. Kamu masih bisa pulang nanti. 4 hari lagi. Asal takdir Sue Jinsing tak diganggu. Biarkan yang mati. Tetap mati. Ayo, main layangan bareng aku. Gak apa, aku ambil. Kemana? Tuan 9, bukannya tangkap pembunuh? Ngapain ke sini? Nyonya Si, Tuan 9 kemarin nyaris di... Nyonya lihat pelakunya. Tidak. Nona, saya masih perawan. Tidak pantas kalian datang. Jangan kelewatan. Semalam aku lihat pembunuhnya. Lihat penyusup tadi malam. Nona Si, luka di kakimu. Apakah kau sang penyusup? Atau mungkin menyusup ke istana Sue semata untuk... Kamu sendiri? Kau terlalu berhayal. Sumpah siapa? Pinggang ramping seperti istriku dulu. Sue Jinsing, apa kau pikir semua wanita di dunia akan terpesona olehmu? Sungguh narsistik. Latihan pedang istriku saat berlatih anggar. Masih sangkal kau dia. Salju mencair malam ini. Yang mulia, Permaisuri Huo ingin Tidak mau. Sue Jinsing, hargailah yang ada. Telah kehilangan istri. Jangan sakiti orang lain. Umurmu tak panjang. Temani saja dia. Pangeran ke-9. Permaisuri ancam bunuh diri demi jumpa... Aku tak mau hidup lagi. Tenang dulu. Permaisuri, tenang. Aku tak mau hidup. Jangan begini. Kemari. Tenang. Pangeran ke-9. Tenangkan Permaisuri, jangan biarkan gegabah. Pergilah. Jika aku mati, kau bisa bahagia dengan wanita penggoda itu. Sesuai keinginanmu. Miao Yu, laporkan pada rajamu putri bunuh diri karena rindu kampung. Mohon makamkan putri dengan layak. Sue Jinsing, kejamnya hatimu. Dulu kau bilang, selama aku setia, kau akan memanjakanku. Huo Yuan hanya mencintai Tuan ke-9. Tapi dia... Percaya tidak. Percaya tidak.
Aku akan lenyapkan si King King dan Nona Si dari keluarga Perdana Menteri. Esa. Tak mau beri. Pergi ya. Dia tak cinta lagi padaku, pada anak kami. Lupakan senyummu. Tak peduli keluarga, bahkan istri pertama. Janji nikah kau langgar, pantaskah kau lelaki? Kau tetap tak paham hati orang. Jiwa mengukir sumpah itu. Hajaran yang pas. Tetap menemanimu 1000 tahun. Mereka tak pantas begini, istri pertama atau Huo Yuan. Bahkan Abi. Hatiku tetap milikmu, tapi kau khianati mereka. Seakan pertama kali, 1000 kali. Asalkan kau masih Temani. Sejenak kurang tak sempurna, terukir di jiwa. Putri Perdana Menteri, bukan si King King. Di malam ini, hari ini ku datang untuk katakan, jangan temui aku lagi. Menemanimu 1000 tahun. Setiap dinasti kami catat pengangkatan pejabat dan informasi keluarga. Perdana Menteri Xi, sebagai pejabat tingkat 1, catatannya rinci. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Xi putuskan jodoh putrinya. Putri menolak, hingga tewas. Jadi, tak ada putri lain di sini. Yang Mulia, anak dari Selir. Paduka Pangeran ke-9, Kaisar memanggil. Yang Mulia, sudah 3 jam Kaisar menunggu Yang Mulia. Mengapa tidak ada kabar? Tanyakan. Baik. Wah, hamba. Langsung saja. Selir Huyuan milik Yang Mulia. Keguguran lalu mengadu ke Kaisar. Cie. Sebelum pergi, ditinggalkan dengan kantong jimat. Sudah beri nama anak. Setelah lahir akan dipanggil Ali. Bagus kan? Apa ini? Yang Mulia, hamba tidak tahu. Siapa yang punya aborsi ini? Milik Paduka. Istri pertama Sisi. Lukanya membuat hamil mustahil. Istri pertama Paduka Si hamil 3 bulan. Keguguran paksa. Ini bukan. Jujur saja. Atau kubur ucapan hamba. Semuanya benar. Istri Paduka yang hamil 3 bulan dicongkel matanya. Langsung disiksa. Dicabut kukunya. Sakit menusuk jiwa. Tak kuat menahan siksaan ganda. Keguguran paksa. Kenapa tak jaga dia? Paduka. Siksaan pada istri pertama si ulah Putri Beirong. Permaisuri Paduka sekarang. Kenapa tak beritahu aku dia hamil? Wahai Yang Mulia, bukan menasihati, tapi Paduka pewaris tahta. Bertindaklah hati-hati. Jangan salah langkah. Murkakan Kaisar. Yang Mulia. Permaisuri Huo Yuan telah mengadu kepada Kaisar. Segera bertindak atau terlambat. Terima kasih, Kasim Hai. Ia tahu kebenaran, tapi tetap memihak Huo Yuan. Kaisar Daxia, Pangeran Beirong Huoyan menuduh putra ke-9, calon pewaris Wei Jinxing dengan 3 tuduhan. Pertama, tidak memberi perhatian. Putri Beirong Huoyuan diperlakukan dingin. Saat konflik di istana, membela orang lain hingga Huoyuan pendarahan, nyaris kehilangan nyawa. Tidak. Sebagai pangeran politik, gagal pererat hubungan 2 negara. Telitilah, berikan keadilan untuk Beirong. Tak bisa hanya mendengar satu pihak.
Panggil Pangeran ke-9. Pangeran Sue Jinsing menghadap. Putra Sue Jinsing menghadap. Duduklah. Terima kasih Ayahanda. Tunggu. 3 kesalahannya belum dihukum, kenapa malah diberi kursi? Sia dicurigai memihak. Apa? Beirong tak terima. Pangeran 9. Bukan pengkhianat, pasti ada salah paham. Pangeran, jamin pada Kaisar, takkan melawan. Kau tak berperasaan. Pangeran, kau tak berperasaan. Kalau begitu, jangan salahkan balasanku. Sire, aku hamil pewaris tahta, tapi Sue Jinsing tega mengabaikannya. Dia selingkuh saat aku hamil. Hanya demi kemiripannya dengan si King King. PM gagal didik putri. Hamba mohon hukum putri Perdana Menteri. Beri hamba keadilan. Baginda, jangan vonis hanya dari ucapan Beirong. Putuskan ini. Ini Perdana Menteri Si, dan putrinya Nona Si. Hebat sekali didikan PMC. Kau tahu ganggu pernikahan negara kejahatan. Ini dosa besar. Si King King si pedagang lukai adikku Wo Yuan. Sok sebagai istri Sue Jinsing terus sakiti dia. Hamba mohon ke Sue Jinsing, hormati adik kami. Demi perdamaian 2 negara, keluar perintah tangkap si King King. Mohon izin. Kurang ajar. Kuohuan, kau sudah tak takut mati. Pertama kali dia tak terkendali di depan Kaisar demi si King King. Dosa putra mahkota, utamakan wanita, abaikan negara. Umumkan titahku ke seluruh Sia. Tangkap si King King. Si King King hidup. Siapa yang beri adikku keadilan? Baginda, jika Baginda ragu, kami terpaksa kirim pasukan. Ayahanda, si King King rakyat Sia kami. Sungguh ayah mau senangkan barbar, mengorbankannya. Singgasana ini beku tak berperasaan. Penguasanya harus lebih kejam dari singgasana ini. Kau penerus tahta. Bakal penguasa melampaui Maharaja. Kita ada untuk kekuasaan, bukan cinta. Benar. Tujuan hidupmu, Sue Jinsing. Si King King perempuan hina itu telah memabukkanmu. Pangeran Mahkota. Cerai dia. Tangkap dan penggal si King King. Jika tidak, tahtamu akan dicabut. Ayahanda, tekad ayahanda sudah bulat. Ya, demi masa depan Xia. Kasim Hai, umumkan titahku. Guo Yuan dan Huo Yan. Kasih yang mulia. Berani menghina sang kaisar. Tangkap! Mengapa tidak tangkap si King King si penggoda? Kesalahan apa yang kami perbuat? Dari mana asal si King King hingga sanggup memabukkan kaisar dan calon penerus tahta? Berani menghujat yang mulia. Pasukan di perbatasan. Si King King bukan urusanmu. Nasib rakyat Sia adalah hak mutlak kaisar. Ayahanda bijaksana. Beirong hanyalah negara bawahan.
Keduanya penuh pengkhianatan. Apa keputusan Kaisar? Tunggu! Kaisar Dacia, aku utusan Raja Rong Utara. Raja tak tahu rencana pemberontakan pangeran dan putri. Kami tawarkan wilayah dan ganti rugi demi perdamaian. Mohon Kaisar setujui, kami... Baiklah. Pangeran Rong Utara di penjara. Besok diusir. Adapun permaisuri. Paduka, setelah urusan selesai, jangan lupa berterima kasih pada Kaisar. Kasim. Rencana Paduka jelas terbaca. Bagimu, cinta lebih berarti dari tahta. Kasim sedang bercanda. Semua tahu saya lebih sayang Huo Yuan dan lukai Xi Qingqing. Manusia semakin dicintai, semakin tak bisa diungkapkan, apalagi sebagai pewaris tahta, Anda tak boleh memperlihatkan kelemahan. Kaisar maafkan skandal Xi Qingqing. Perlukah berterima kasih? Radis, bagaimana Kaisar Xia? Tahu rahasia kita? Bukankah itu kau hianati negara Beirong demi Sui Jinsing? Aku tidak. Mana mungkin aku hianatimu? Huo Yuan, kau pikir aku menikahimu cuma demi status? Ini tanda komando pasukan Beirong. Meski tak kuatur langsung, setiap gerak-gerik prajurit Beirongmu, aku tahu semuanya. Jiuye, ternyata semua sudah kau rencanakan. Kau ingin aku hamil, rela menikahimu, lalu pakai aku untuk jadi putra mahkota. Tanda bintang mendesah tanda bintang. Bagimu aku, Jiuye, aku tetap istrimu. Atau tidak catur? Pengawai, bawa permaisuri ke kamar samping tanpa izin dariku. Jangan ada yang mendekat. Pasti dia masih mencintaiku. Tuan 9 masih milikku. Tuan 9. Tuan 9. Kemarin cerita ke kakak karena emosi. Dia malah nekat membelaku. Bukan pemberontak. Paduka, kau menderita. Ku beri hadiah khusus. Tuan 9. Ku tahu kau masih mencintaiku. Tuan 9, ku tahu kau masih mencintaiku. Kau tak tega memenjarakanku. Setelah semua ini mereda, kita akan... Tuan 9. Sakit. Tahu ini tangan siapa? Siapa itu? Milik kakakmu. Benar. Imi. Katanya kau janji lepaskan dia. Aku sudah lepaskan dia.
Kutangkap setelah dia keluar kota. Sial! Jangan! Pangeran 9, selamatkan anakku! Pangeran! Saat King keguguran, juga merintih pada pangeran. Keguguran yang dialami dulu juga karena ulahmu, bukan? Aku benar-benar tak tahu kalau dia hamil. Tolong! Enging, Kau menyiksanya. Pasti hatinya terluka. Itu air mata buaya, tak perlu dikasihani. King masih tak kenal karakter asli orang. Aku bukan si King. Tapi hari-hari bersamamu. Untuk pahami seseorang. Terlalu lama aku habiskan. Baik. Tak perlu kau akui. Tapi dia menyakiti King. Pantas diterima. Seolah menyakitinya bisa menutupi luka wanita lain darimu. Kau benar. Aku bersalah. Tak segera kuasai tahta untuk melindungi kekasihku. Kau pikir mengabaikan Huyuan bikin King senang? Masuk akal. Kau kira buat Huyuan gugur akan mengembalikan King padamu? Dia tak merasakan cintamu. Hanya kekejamanmu. Kejam. Untuk hancurkan badai, cipta indah. Kau usir yang cinta. Pencinta sejati. Mau lihat penggantinya pergi. Masa tak ragu? Lihat hijau. Siap kerja. Selesai. Luluh saat jatuh. Tuan 9. Ajaran 1. Ada orang. Ibu atau bayi? Mata membela kesepian. Mukjizat lawan arus. Tunggu separuh hidup. Ada yang hadir. Aku hidup. Anakku di mana? Anakku di mana? Tuan 9, anakku di mana? Kau sembunyikan. Anakmu mati, aku yang urus. Sialan. Kau, Tuan 9. Kamu bohong, bukan? Lihat aku, benar kan? Guo Yuan, kesalahan besar. Mulai sekarang, bukan lagi permaisuri, melainkan Sandera Beirong. Mulai sekarang, tinggal saja di sini. Habiskan sisa hidupmu. Silakan. Pangeran IS. Putri Huo Yuan melahirkan 2 bulan. Tabib istana susah payah selamatkan bayi. Bagaimana aturannya? Tempatkan di lokasi aman dulu. Suruh inang susu rawat baik-baik.
setelah bertengkar dengan Suejin. Belum pernah lihat dia. Sekarang, mendekati sejarah. Dihujani panah seperti sejarah. Tinggal 5 hari lagi. Nona King, mau apa kau 5 hari ini? Hitung mundur modern bab 8. Hari keempat. Di sini, bukan Aku Bayun, aku Heitu. Kau juga ajak aku makan tadi. Hanya memikirkan Sue Jinsing. Bahkan tak sempat menikmati zaman ini. Nona King, lihat. Itu Li Bai. Li Xiaobai, Bai. Dewa puisi. Dalam catatan sejarah, dia pria berbakat dan suami yang sangat penyayang. Penyayang. Li Bai ini di mana? Itu dia. Aduh, astaga. Sialan. Main-main tapi tak bawa uang. Mau dagangan aku hancur. Puisi hebat yang langka ini sangat berharga. Tukar saja dengan uang. Nuh, si melarat. Ketemu lagi, ku bikin babak belur. Pergi sana, pergi. Catatan sejarah belum tentu benar. Tak selalu benar. Ayo pergi. Ini adalah hidangan legendaris Gui Fei Hong yang hilang selama ini. Toko ini sepi tanpa pelanggan. Pantas lenyap. Sue Jinsing merusak reputasimu minggu lalu. Beberapa hari ini dia absen. Sampai sana kau pun tenang. King sayang, senang bermain akhir-akhir ini. Terima kasih telah menemani. 3 hari lagi. Cukup biarkan Sue Jinsing mati sesuai takdir. Aku bisa pulang. Anggap semua ini hanya seperti mimpi. Nona Si, salam hormat. Putra Tuan Chow. Sejak pertunangan lalu, kami tak mendapat kabar darimu sejak lama. Hari ini kami berkunjung. Menemui Nona. Rupanya dia belum tahu. Putri PMC sudah tiada. Kamar nomor 200, Wak. Benar? Sini dulu. Minggir. Dia cuma mau tidur saja. Kalau kamu paham. Tak kuduga, pameran lentera malam ini. Cinta seperti mimpi. Kau ini peri lentera. Hah, aku. Berlagak bosan. Kutangkap. Minum bernyanyi tapi terganggu. Tak mungkin. Kunci hati ini. Cinta berubah. Dengar baik-baik. Semua mulai dari lentera. Bicaralah. Lanjutkan. Begitulah. Kini segalanya sudah berubah. Dalam tatapanmu. Aki, dadah. Terlalu banyak permintaan.
Tuhan. Apakah pelukis dulu cepat lukis? Tenang, Nona. Hanya butuh waktu setengah dupa. Mohon berpose sebentar, biar saya buatkan lukisan. Saya Cise. Nona, mau dilukis. Tenang, Nona. Sebatang lupa cukup untuk selesaikan. Tidak mengganggu lampionmu. Baiklah. Hari bukan hari raya, tapi ada pameran lampion. Ada acara apa? Konon lampion ini ide Tuan Sue Jiu. Lihatlah, seperti menebus penyesalan. Nona, mohon berpose sebentar. Biar saya lanjutkan lukisan ini. Tilia. Harapan tanpa akhir. Saat terbaik. Gerakan Nona ini tak biasa, bukan gaya khas warga Daya. Malah, Aku ganti yang ini. Yang ini. Kau di sini. Rindu tak pudar. Rindu. Tuan 9. Nona si orang yang ingin kau konfirmasi. Tah, Pelukis tadi. Seperti pernah kenal. Gunung menjauh. Kemarilah. si King. Sampai kapan kau menghindariku? Kau salah orang. Sikap unikmu tak berubah sejak 7 tahun lalu. Ini peninggalanmu. Suratnya belum kubaca. Kau tetap tak mengaku. Berani buka dan cocokkan? Baik. Meski dulu aku istrimu, sekarang aku putri Perdana Menteri. Lepaskan dia. Tuan 9 hadir, jangan lancang. Oh, Tuan Sue Jingsing dari rumah tangga pejabat Zhang. Maafkan kami. Tapi Tuan 9, kau dan nyonya-ku sedang apa di sini? Dia istriku. Tuan Zhang dari gubernur. Putri Perdana Menteri dijodohkan kaisar. Tak bisa kau pisahkan. Benar. Aku dan Tuan Zhang bertunangan. Ausa, kami akan menikah. Nyonya Si, kau istri sah Tuan Sue. Bagaimana bisa menikah lagi? Istri sah. Nona kami bahkan belum menikah. Putri Perdana Menteri ini telah dijodohkan dengan Tuan Zhang. Mengapa? Kenapa dia ikut campur? Katanya, Non Xie dan Tuan Sue pernah digosipkan. Jangan-jangan dia penggoda. Siapa yang sebar fitnah akan dihukum berat. Dihukum berat. Dihukum berat. Maaf. Kurang pertimbangan matang. Tuan 9, mari nikmati bunga bersama.
Kuburu kau belum bisa melupakanku. Nona, katanya tak mau jumpa lagi. Ngapain dipanggil lagi? Aku punya rencana. Tuan 9. Tuan rela begini saja? Apa? Tiga keping, 10 lingkaran. Dapat apa ambil apa? Banyak hadiah bagus. Ayo buruan coba. 3 keping dapat 10 lemparan. Dapat apa ambil apa? Ayo yang ingin mencoba. Aku mau main. Siap. Matasi, kamu mau barang yang mana? Biar ku bantu ambilkan. Radu. Oh, barang berharga ini sebagai tanda cinta kita. Ram. Naik. Hari ini angin terlalu kencang. Santai saja, hadiah terjauh itu belum ada yang dapat. Tak apa. Lebo, ganti hadiah. Coba lagi. Ada apa? Tak lihat Tuan Jiu sedang bermain. Tuan Zhang saja tidak kena. Apalagi Tuan Jiu. Jika aku berhasil, kau harus senang. Setuju. Aduh. Selamat, Tuan Jiu. Selamat dapat hadiah, Tuan Jiu. Tuan satu-satunya yang berhasil dapat hadiah ini sepanjang karir hamba. Hanya aku yang dapatkan hadiahmu, sayang. Sayang. Ini tanda cintaku dengan Tuan Zhang. Mengapa kau ikut campur? Apa yang bisa dia berikan padamu? Masih tak sadar, hanya aku yang bisa penuhi harapanmu. Berapa tetes sudah? Hidup meski Kenapa? waktu tak mengendur. Mengapa menatapku seperti itu? Babi. Kau ragu aku lebih baik darinya. Tuan Shui, calon kaisar ini akan melakukan apapun untuk itu. Tuan Zhang tulus merawatku. Seseorang peluk langit. Kesepian tak bersinar. Berkeringat semalaman. Sepertimu. Tampak mulia, tapi penuh jebakan. Permaisurimu sendiri pun. Fata. Kau manfaatkan semua sebagai pion. Mendekat. Begitu saja. Seperti aku. Apa bisa menyaingi Tuan Zhang? Nyonya Si, tahukah kau rahasia Master Jiu? Tak. Dia selalu punya alasan. Tak pernah bisa menjawab pertanyaanku. Satu sisi terlupa. Menyusun. Seperti aku yang tulus. Ada artinya bagimu ini, Bertepuk tangan. Sui Jinsing. Aku tak cinta lagi. Semoga kau bisa. Tuan Jiu tak keluar 2 hari. Tak peduli kabar terbaru suku Barbar Utara. Dulu aku istri rumah tanggamu. Aku kini putri menteri. Istri sendiri pun permaisuri. Kau jadikan semua pion.
Apa gunanya semua ini? Sue Jinsing. Aku tak cinta lagi. Apa yang mau kau sampaikan? Benar-benar tegak kamu. Waktu berlalu cepat. Rupanya saat itu Yang kau pegang. sudah ingin pergi. Perasaan berliku. Kaisar. Kacau dan kosong. Si King, duka yang lama ku simpan. Luluh. Lengkap. Bagaimana aku ungkapkan? Tepat. Meski setiap kata menyakitkan, Rindu ini. ku terima sepenuh hati. Berpusing, bunga layu tak sempat. Hidup dalam mimpi, terlahir kembali. Ingatkah? Konflik saudara nyaris hancur. Jimat perlindungan ini, semoga kau pulang selamat. Berhadapan. Tak kenal. Rela jadi penjaga langit. Tiap kali aku susah, kau selalu carikan jimat. Terima kasih. Namamu. Kupu lahir, terperangkap. Tenun ulat musim. Kenapa Nyonya Shi menyakiti Juye saat itu? Jauhlet musim. Pengawal Istana Sue, Li He. Minta jumpa Nona Shi. Utusan Tuan 9. Mohon jumpa Nona Shi. Tuan 9. Anda tak santap selama 2 hari, Tuan. Tolong sesuap saja. Tuan 9. Anda tak santap selama 2 hari. Sedikit saja. Tindakan. Kemarin kunjungi si King di rumah PM. Di mana King? Hari ini, rumah PM. Si King dinikahkan sebagai putri. Tahu. Baik. Li He bawa mas kawin. Ikut ke rumah PM. Gagak kan? Why? Sah? Kutolak. Permaisuriku, tidak boleh nikah orang lain. Aku rampas pernikahan hari ini. Tenang, sayang. Ini restu Kaisar. Kalian berani lancang. Hari ini ku bawa dia pulang. Semua risiko, ku tanggung semuanya. Di mana kekasihku? Sejarah catat. Hari ini pemberontakan di utara. Pukul 3. Sue Jinsing akan tewas. Satu-satunya yang kucintai. Bukan lainnya. Kau, Sue Jinsing.
bohongiku, hianatiku, melukai anakku. Noh, Tapi aku tak bisa melihatmu mati. Si King King, ternyata kau. Si King King, kau membuatku menderita. Mengapa Pangeran Sembilan selalu memilihmu? Kau istrinya. Aku hanya pionnya. Anakku yang masih dalam kandungan. Tinggal 2 bulan lagi. Pangeran sebalas tak peduli nasibku. Membunuh anakku. Hari ini aku datang. Semua dendam akan ku selesaikan. Mustahil. Master Jiu takkan lukai anakmu. Panahkan! Tuan Jiu! Sejarah Sue Jinsing. Tewas tertembus panah. Begitu rupanya. Kau menyelamatkanku. Mengapa kau halau panah untukku? Aku perlakukanmu dingin. Usir dan putus ikatan. Dengarkan. Kenapa kau selamatkan aku? Tahun indah tercatat. Akulah salahnya. Kalian takkan selamat. Takdir. Jangan. Takdir cinta. Tahun apakah ini? Mal itu Hanya ilusi semata. Sue Jinsing. Sudah lelah. Perpisahan mengharukan. Gerimis musim gugur. Pulanglah. Aku terobsesi harta dan nama. Menyakiti hatimu banyak sekali. Namun niatku tulus melindungimu. Apakah maksudmu? Lagu tanpa akhir. Suking, kau pun hilang. Tenggelam dalam tangis. Nyawaku tuh keabadian. Tuan Sembilan. Rupanya mimpi semu. Waktu. Berabad mengalir. Pada waktunya. Sejarah Dinastisia. Dinastisia. Sue Jinsing. Brengsek tak berguna. Aku putus denganmu. Takkan pernah kembali. Di kehidupan lalu, Huo Yuan terjebak cinta. Dalam hidup ini, ia bisa menjadi diri sejati. Maaf, Nona mencari buku biografi Sue Jinsing dari dinasti Xia. Ini dia. Pangeran Sue Jinsing. Masih 28 tahun. Gugur di Medan. Suku Barbar Utara. Ternyata, takdirmu tetap sama. Hari ini, makam Pangeran Sui Jiu ditemukan bersama porselen, karya lukis, tulis, dan artefak berharga, membuka wawasan baru tentang sejarah budaya masa lalu. Para pengunjung, inilah makam Pangeran Sue Jiu. Adakah kamu mengenali nona itu? Simpan kontak WhatsApp-nya. Pangeran Sue Jiu gugur di usia 2 istri, hanya 1 kenangan. Pohon ginkgo itu ditanam untuk kekasih, konon berisi kapsul waktu untuk mendiang istri. Debar liar. Senyummu, lalu hatimu bergejolak. Tak bisa lari dari waktu. Saat kau baca surat ini, aku sudah tiada. Aku tahu, dulu kau datang untukku. Segala yang kau lakukan, menyelamatkanku dari ambang kematian.
Dulu kukira dengan kekanakan, hanya jadi kuat dan berkuasa bisa menjagamu. Tapi malah kusakiti kau. Menangis. Setelah 7 tahun kau pergi gara-garaku. Aku takut. Aku menyesal. Ketika bertemu lagi, hanya ingin tebus salah. Bawa kau kembali padaku. Paula. Jika engkau tidak ada, Apa jadinya diriku? Mohon sesaat saja. Tapi kau Gemadrum di hati. Tak saling kenal. Aku rela jadi langit biru di ujung horizon. perlu kuantar. Namamu terpahat di jantungku.